Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih di bab yang sama, yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Nah, pada video kali ini Ibu khusus akan membahas materi mengenai momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Ibu harapkan dengan adanya video ini bisa membantu anak-anak sekalian untuk mengerjakan lembar kerja 2 yang sudah Ibu siapkan. Nah, kira-kira apa sih momentum sudut? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Di sini Ibu sudah mempunyai gambar. Nah, di gambar ini Ibu mempunyai suatu partikel hijau yang terletak R berjarak R dari sumbu rotasi. Nah, partikel ini dia bergerak memutar atau berotasi. Nah, partikel ini mempunyai momentum linier dengan persamaan P sama dengan M kali V. Ini merupakan materi dari kelas 1 semester 2 ya. Nah, apa sih momentum sudut? Momentum sudut adalah momentum linier pada benda berotasi yang merupakan hasil perkalian silang antara jarak partikel dengan momentum linier. Nah, dari pengertian ini kita bisa membuat persamaan dari momentum sudut. Jadi, momentum sudut adalah perkalian silang antara jarak dengan momentum linier. Nah, di sini M kali V adalah momentum linier dan R adalah jarak partikel dari sumbu rotasinya. Kemudian persamaan ini kita turunkan. Kecepatan linier bisa dicari dengan persamaan omega dikalikan R, di mana omega adalah kecepatan sudut. Nah, kemudian kita turunkan lagi. R kali R menjadi R kuadrat. Kemudian di sini omega. Terbentuklah persamaan L sama dengan M R kuadrat dikalikan omega. Di pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa mr kuadrat adalah persamaan dari momen inersia. Jadi, persamaan dari momentum sudut bisa dicari dengan menggunakan persamaan L sama dengan I dikalikan omega, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia partikel tersebut, dan omega adalah kecepatan sudut partikel tersebut. Nah, itu tadi adalah pengertian dari momentum sudut. Yang selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Sama dengan momentum linier, ketika momentum linier mengalami tumbukan, maka momentum linier sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Begitu juga dengan momentum sudut. Momentum sudut bernilai konstan. Artinya, momentum sudut mula-mula sama dengan momentum sudut akhir suatu benda. Jadi persamaannya L1 sama dengan L2. Di sini mula-mula dan yang di sebelah sini adalah akhir. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Ini salah tulis ya, yang betul adalah 2. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari hukum kekekalan momentum sudut. Kita perbesar gambarnya. Di sini Ibu mempunyai gambar seorang penali balet dengan 2 posisi. Yang pertama yaitu posisi merentangkan kedua tangannya, dan posisi kedua yaitu dengan melipat kedua tangannya
di dada. Kita bahas dulu yang pertama. Pada posisi ini, ternyata R-nya itu besar, yaitu R maksimal dari seseorang tersebut, direntangkan selebar-lebarnya. Ketika R-nya besar, maka momen inersianya juga bertambah besar. Jika momen inersia bertambah besar, maka mengakibatkan kecepatan sudutnya menjadi kecil. Itulah yang menyebabkan kenapa penari balet ketika akan berhenti, dia akan merentangkan kedua tangannya, sehingga kecepatan sudutnya menjadi kecil dan momen inersianya menjadi besar. Beralih ke posisi 2. Pada posisi 2, penari balet melipat kedua tangannya di dada, sehingga R-nya mengecil. Di sini Ibu tuliskan R aksen. Nah, R-nya di sini mengecil. Kalau R-nya mengecil, maka momen inersianya juga mengecil. Momen inersia yang mengecil ini tadi mengakibatkan kecepatan penari balet ini semakin bertambah besar. Kecepatan sudutnya semakin bertambah besar. Inilah penerapan dari hukum kekekalan momentum sudut, di mana jika momen inersia bertambah besar, maka kecepatan sudutnya bertambah kecil. Jika momen inersianya mengecil, maka kecepatan sudutnya bertambah besar. Contoh yang kedua, yaitu pada peloncat indah. Nah, pernahkah kalian memperhatikan ketika peloncat indah di udara, dia akan menekukkan badannya seperti ini. Nah, hal ini ditujukan untuk memperkecil momen inersia si peloncat indah agar lama di udara. Hal ini akan mengakibatkan kecepatan sudut si peloncat ini membesar, sehingga dia akan berputar di udara untuk beberapa saat. Nah, selang beberapa waktu, peloncat indah akan masuk ke dalam kolam renang. Agar masuk ke kolam renangnya perlahan, tidak sakit di badan, maka dia perlu mengecilkan kecepatan sudutnya. Bagaimana cara mengecilkannya? Dengan merentangkan tubuhnya seperti ini. Dengan merentangkan tubuhnya seperti ini, maka momen inersianya akan membesar. Jadi ulangi ya, saat di udara, badan ditekuk agar momen inersia mengecil dan kecepatan sudut membesar. Nah, saat akan masuk air, agar badan tidak sakit, harus memperkecil kecepatan sudutnya dengan cara memperbesar momen inersia. Itu tadi adalah contoh dari dua penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Mungkin kalian ada contoh yang lain? Silahkan tulis di komentar di bawah ya. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Untuk materi selanjutnya akan Ibu sampaikan di video yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.